Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryati, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said. Baik, untuk melengkapi kegiatan praktikum perbankan syariah, hari ini saya akan mencoba untuk menjelaskan terkait dengan lending di produk BMT. Nah, beberapa kesempatan yang lain saya sudah pernah menjelaskan tentang produk funding. Nah, hari ini adalah bagaimana cara penyaluran ketika kita sudah menghimpun dana dari anggota. Pihak BMT wajib untuk menyalurkan dana pihak ketiga kepada anggota secara bertanggung jawab. Artinya, dana tersebut harus bisa memberikan bagi hasil yang baik untuk para anggotanya. Bagi Anda yang bertugas sebagai seorang yang bekerja di bagian lending, maka memiliki beberapa tugas yang harus dilakukan. Pertama, yaitu melakukan promosi. Bagaimana cara melakukan promosi kepada para anggota untuk bisa memperkenalkan produk? Di sini kita harus tahu produk knowledge yang kita berikan. Artinya, program-program dari BMT untuk menyalurkan dana kepada anggota harus kita perkenalkan secara detail. Bagaimana syaratnya, kemudian bagaimana marginnya, dan lain sebagainya. Setelah kita melakukan promosi, maka langkah selanjutnya kita harus memfollow up. Kita harus menjaga hubungan baik dengan para calon anggota supaya mereka benar-benar mau melakukan pembiayaan di lembaga BMT kita. Nah, setelah mereka menjadi anggota untuk melakukan pembiayaan, maka langkah selanjutnya kita harus bisa memaintenance supaya dia sebagai anggota BMT kita merasa nyaman, kemudian merasa dipercaya, kemudian merasa bagi hasil yang diberikan atau margin yang diberikan itu sesuai dengan yang mereka harapkan. Nah, langkah terakhir adalah kita sebagai seseorang yang bergerak di bidang lending itu harus bisa mencapai target individu maupun target yang diberikan oleh lembaga, baik itu target berupa finansial ataupun target berupa hal-hal yang lainnya. Nah, perlu diketahui beberapa hal yang berbeda dari BMT dan perbankan syariah pada umumnya, yaitu yang pertama istilah-istilah yang digunakan. Di dalam BMT, istilah nasabah bisa digantikan dengan anggota, karena seseorang yang mendaftar keanggotaan di BMT, maka dia wajib untuk membayar simpanan pokok maupun simpanan anggota di bawah naungan perkoperasian, sehingga nasabahnya kita anggap sebagai anggota. Kemudian yang kedua adalah pinjaman, itu tidak ada istilah dalam BMT, tetapi pinjaman ini digantikan oleh produk yang disebut dengan pembiayaan. Kemudian yang ketiga adalah tidak ada istilah bunga karena kita tidak menggunakan sistem bunga, tetapi sistem yang digunakan adalah nisbah atau margin untuk pembiayaan. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan memberikan denda untuk angsuran, tetapi yang kita berikan adalah beberapa kelonggaran, kemudian kita analisis pembiayaannya, jadi tidak ada denda untuk angsuran anggota. Nah, supaya kita lebih paham terkait dengan produk lending BMT, maka kita akan pelajari satu persatu, ya. Secara umum, produk-produk yang ditawarkan oleh BMT berupa produk pembiayaan, saya contohkan di sini adalah BMT Amanah Ummah yang bekerja sama dengan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Mas Said yang membentuk salah satu BMT di dalam fakultas, yaitu BMT Mazaya. Produk yang diperkenalkan misalnya adalah yang pertama, yaitu menggunakan akad produk jual beli. Yang kedua bisa menggunakan produk sewa, yang ketiga bisa menggunakan produk bagi hasil. Nah, sesuai dengan konsep syariah, untuk produk jual beli bisa menggunakan akad murabahah, juga bisa menggunakan akad istisna. Kemudian yang kedua, untuk produk sewa itu bisa menggunakan akad ijarah atau bisa menggunakan akad IMBT. Kemudian yang ketiga, produk bagi hasil. Untuk pembiayaan dengan produk bagi hasil, maka akad yang digunakan bisa menggunakan akad mudharabah atau menggunakan akad musyarakah. Nah, ini akan saya jelaskan satu persatu supaya kita bisa memahami produk-produk ini di dalam BMT. Nah, yang pertama, untuk produk jual beli atau
Biasanya akad yang digunakan adalah dengan menggunakan akad murabahah seperti skema yang bisa saya gambarkan di sini ya. Jadi untuk akad murabahah menganggap bahwa antara pembeli dan penjual, dalam hal ini pembelinya adalah anggota, penjualnya siapa? Penjualnya adalah BMT itu sendiri. Jadi BMT memberikan fasilitas kepada anggotanya untuk menjual barang yang dia butuhkan. Misalnya, dalam hal ini yang pertama seorang anggota menginginkan untuk melakukan pembiayaan pembelian sebuah motor. Nah, dalam hal ini karena kita tidak menggunakan prinsip utang, tidak memberikan utang tetapi memberikan pembiayaan, maka BMT akan mencarikan barangnya untuk kemudian dijual kembali kepada anggotanya. Nah, selisih harga antara dari supplier dengan penjual dalam hal ini BMT itulah yang akan menjadi marginnya atau menjadi nisbahnya untuk dibagi kepada anggotanya. Ini kalau kita menggunakan skema akad murabahah. Kemudian kalau kita menggunakan akad istisna ya. Untuk akad istisna ini adalah akad yang pada dasarnya kita bisa inden duluan ya. Atau kita bisa pesan duluan. Yang pesan siapa? Nah, dalam hal ini karena kita ini adalah konsepnya menggunakan produk jual beli, maka yang inden duluan ini adalah pihak BMT-nya ya. Kalau misalnya nih anggota membutuhkan sebuah produk misalnya berupa mobil, nah berarti BMT lah yang akan melakukan pemesanan pembelian untuk kemudian dijual kembali kepada nasabah dengan harga yang berbeda karena pihak BMT ingin keuntungan. Nah, keuntungan itulah yang nantinya akan dibagi tiap bulannya menjadi margin yang harus ditanggung oleh seorang nasabah. Itu kalau kita menggunakan konsep produk jual beli. Nah, skema yang selanjutnya kita bisa menggunakan dengan skema produk sewa. Nah, kalau dengan skema produk sewa berarti produk lending yang diberikan oleh BMT bisa menggunakan akad ijaroh. Akad ijaroh ini pada prinsipnya adalah akad tentang sewa. Jadi, memposisikan pihak BMT sebagai lembaga menyediakan barang yang dibutuhkan oleh anggota dengan cara menyewakan. Akan tetapi, dalam konsep tertentu, nanti di akhir masanya barang tersebut bisa dimiliki oleh anggotanya jika sudah mencapai waktu tertentu. Nah, misalnya seseorang menginginkan untuk melakukan pembelian motor tadi ya, maka pihak BMT bisa membeli motor, kemudian menyewakan kepada nasabah dengan biaya per bulan misalnya Rp500.000. Nah, itu dianggap sebagai uang sewa. Akan tetapi nanti bila mencapai waktu tertentu dan nominal tertentu yang dimana pihak lembaga BMT sudah memperoleh margin yang dia inginkan, maka barang tersebut bisa dialihkan kepemilikannya kepada seorang anggota. Nah, itu jika kita menggunakan konsep ijaroh. Nah, akan tetapi jika menggunakan konsep mudharabah bagaimana? Kalau dengan menggunakan konsep mudharabah, ini biasanya adalah pembiayaan yang dilakukan oleh anggota yang memiliki usaha tertentu. Ya, misalnya seseorang ingin menjalankan bisnisnya, kemudian bisnisnya ini ingin dilakukan ekspansi atau ingin memperluas usahanya, ingin mengembangkan usahanya dan dia butuh modal lebih besar. Misalnya dia butuh modal 50 juta untuk usahanya. Nah, apa yang bisa dilakukan BMT? Maka BMT ini adalah memberikan modal atau sebagai sohibul malnya. Nah, kemudian pengusaha ini adalah sebagai pengelola dananya. Nah, sehingga dari modal yang diberikan kepada pengusaha tersebut, kepada anggotanya, itu nanti akan mendapatkan keuntungan ya. Akan mendapatkan keuntungan dari usahanya. Nah, keuntungan inilah nanti yang akan dibagi antara pihak BMT dengan pihak anggotanya. Tentunya dengan laporan keuangan tertentu. Itu kalau kita menggunakan akad mudharabah dan ini sangat cocok segmentasinya adalah untuk mereka yang memiliki unit bisnis atau sudah memiliki usaha dan dia ingin mengembangkan usahanya. Nah, itu kemudian bagaimana alurnya jika memang seseorang ingin melakukan pembiayaan di BMT. Saya contohkan alurnya nanti di sini adalah
ada pengajuan sampai dengan tahap pencairan pembiayaan. Yang pertama, pengajuan berkas. Kemudian yang kedua, setelah berkas itu diajukan, misalnya syaratnya apa saja nih? Syaratnya ada fotokopi KTP misalnya, kemudian ada syarat-syarat yang lain, maka yang kedua harus dilakukan survei, ya. Dilakukan survei tentang kebenaran dari berkas yang diajukan. Setelah survei dilakukan, maka hasil dari itu adalah analisis, ya. Sebenarnya survei dengan analisis ini adalah dua step yang bisa dilakukan secara bersamaan, di mana kita checks and balance, apakah data yang diberikan atau berkas yang mereka berikan sesuai dengan hasil di lapangannya. Kemudian kita analisa kira-kira prospeknya seperti apa. Kayak orang menjalankan bisnis, berarti kita melakukan forecasting, ya, perkiraan apakah nanti ini akan menguntungkan atau tidak, beresiko atau tidak gitu. Kemudian yang ketiga adalah komite. Komite ini adalah proses di mana para pimpinan atau para pihak yang berwenang ini melakukan kegiatan untuk melakukan kesepakatan apakah ini akan di ACC atau tidak. Nah, setelah itu apabila memang sudah di ACC bisa melakukan tahap pencairan. Dan jangka waktu antara pengajuan pembiayaan sampai dengan pencairan biasanya untuk BMT, karena ini biasanya skupnya lebih kecil, ini akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pembiayaan di perbankan gitu. Nah, kemudian proses pengajuannya akan seperti apa? Proses pengajuannya nanti berkas yang harus dilengkapi itu biasanya saya contohkan, misalnya untuk BMT yang saya contohkan tadi adalah fotokopi KTP suami istri, fotokopi KK, kemudian fotokopi slip gajinya, fotokopi surat nikah, kemudian fotokopi jaminan yang bisa dia berikan. Nah, ini jaminan ini sebagai salah satu bentuk kehati-hatian, ya, atau prudensial dari lembaga keuangan gitu. Nah, analisis dan surveinya itu apa yang dilakukan? Kegiatan analisis dan surveinya ini yang pertama tentunya silaturahim, ya, karena BMT ini adalah basisnya anggota adalah keluarga, maka yang pertama kali dilakukan adalah membentuk kedekatan secara individual terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya kita akan lebih mudah untuk memperkenalkan produk kita, kemudian agar bisa lebih diterima oleh calon anggota. Kemudian apa yang disurvei? Yang disurvei kalau misalnya dia punya usaha berarti tempat usahanya. Kalau kita mau mengajukan pembiayaan tentang kendaraan misalnya, maka kita survei kendaraannya. Apakah kendaraannya sesuai antara platnya, misalnya nomor mesinnya dengan BPKB-nya, dengan apakah mesinnya masih bagus, dengan harga sekian barang seperti ini, apakah ini masih relevan gitu. Kemudian kita cek jaminannya. Nah, komite ini adalah nanti adalah lembaga pihak-pihak atau pimpinan-pimpinan yang saling terkait. Misalnya nanti ketika sudah diajukan oleh pihak yang bekerja di bagian lending, maka diajukan ke atasan apakah ini sesuai, apakah ini prospek atau tidak. Nah, itu di komite. Kemudian pencairan. Nah, pencairan mungkin ini tidak. Nah, di bagian pencairan ini nanti harus ada akadnya, harus ada ijab kabulnya antara pihak BMT yang mewakili dengan pihak anggotanya. Nah, ini yang membedakan antara prinsip syariah dengan konvensional, di mana ketika di dalam prinsip-prinsip syariah BMT ini harus benar-benar menjalankan sesuai dengan akadnya. Nah, hal-hal penting yang perlu diperhatikan ketika ada seseorang yang mengajukan pembiayaan itu harus dilihat yang pertama spesifikasi jaminannya. Apakah kita lihat tahunnya masih sesuai atau tidak, atau masih relevan enggak. Ternyata tahun yang diajukan untuk kendaraan yang diajukan adalah sudah sangat lama, sudah sangat jauh dan tidak harganya sudah tidak kompetitif. Nah, ini perlu dikaji terlebih dahulu. Kemudian areanya, misalnya kita menggunakan kendaraan berarti nomor polisi yang dia pakai sesuai dengan area di mana lembaga itu berdiri, BMT itu berdiri. Supaya apa? Supaya kita lebih mudah untuk memonitor terkait dengan jaminan yang diajukan. Kemudian kalau dia bentuk jaminannya berupa sertifikat tanah itu juga harus dicek apakah atas nama
sendiri atau atas nama orang lain. Kalau atas nama orang lain, tentu ini akan sangat beresiko, sehingga akan lebih baik jika ini dihindari, ya. Kemudian yang kedua adalah kondisi jaminan. Apakah dalam kondisi kendaraan yang masih bisa dijalankan, masih baik, atau memang sudah banyak kerusakan. Nah, ini harus diperhatikan untuk spesifikasi jaminannya. Untuk syarat-syaratnya mungkin antara lembaga satu dengan lembaga yang lainnya atau BMT 1 dengan BMT yang lainnya berbeda. Akan tetapi kalau untuk BMT, saya contohkan Amanah Ummah, itu menggunakan syarat-syarat berupa fotokopi KTP suami istri, kemudian KK, surat nikah, gaji, fotokopi BPKB, kemudian contoh nomor rangka mesin, dan lain sebagainya. Ini fleksibel ya antara BMT 1 dengan BMT yang lain, tentunya punya tingkat kehati-hatian sendiri. Gitu. Nah, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan untuk beberapa produk landing dari BMT. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.